katanya, Bu, saya udah sadar katanya gitu. saya saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Jadi saya tadi waktu nyimak obrolannya Mbak Karissa sama Prof sama Mbak, ini bikin saya gregetan, gemes, pengen poin juga Mbak ya, boleh Mbak ya? Kita lanjutin. Iya, silakan Bunda, insya Allah. Gini Mbak, saya tuh pengen tahu nih ya, jadi sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, secara umum ini kan Islam cukup berkembang signifikan lah ya di negeri ini ya. Opini tentang Islam, opini tentang syariat Islam itu sudah cukup menjamur di negeri kita. Nah, ini yang membuat kemudian umat Islam itu pengen balik, pengen deket, pengen memahami lagi agamanya. Itu di satu sisi. Nah, di sisi yang lain kita juga tahu muncul berbagai opini tandingan, misalnya tadi udah kita obrolin bareng tuh, misalnya tentang radikalisme, yang ujung-ujungnya radikalisme ini kan menganggap Islam itu radikalisme, kemudian para pejuangnya, pemeluk yang tadi disebut dengan radikal. Nah, yang saya pengen tahu banget ya Mbak Ika ya. Tahu, apa bingit? Ini kayaknya saya pengen tahu banget ini ya. Misalnya gini Mbak, kalau suatu saat ya Mbak Karissa ini kena stempel radikal kayak Prof Teki inilah ya. Prof Teki ini kan terkenal sebagai profesor radikal nih. Ande Mbak Karissa kemudian juga kena stempel ini sebagai dokter gigi radikal misalnya. Ini gimana Mbak Karissa cara menyikapinya Mbak? Iya, Masya Allah. Bukan akan andai sudah Bu. Oh, Masya Allah, sudah ya? Sudah, Masya Allah. dianggap seperti itu. Sudah dianggap begitu. Oh, jadi sama-sama radikal ya? Alhamdulillah. Iya, nggak tahu yang radikal yang mana nih Prof. Tapi tadi ramah, terdidik, dan berakal tadi. Amelioratif. Radikal yang amelioratif. Dapat kosakata baru malam ini. Nah, iya betul Bu Puspita itu sebenarnya berawal kalau saya itu dari yang dari penampilan luar fisik gitu ya. Ketika teman-teman mungkin yang baru belajar pakai hijab itu modis-modis keren-keren, saya yang udah agak panjang-panjang gitu ya. Gitu. Mulai berawal dari situ ya, yang bilang kayak waktu itu saya pernah sempat diundang di satu kajian yang salah satu ibunya yang undang itu juga ada yang nanya, Dokter Karissa bukan pakai yang jilbabnya panjang-panjang kan? Gitu. Ada yang gitu. Waduh, padahal saya kadang suka pakai yang panjang. Gak tahu ya rasanya tuh bukannya saya masuk kelompok tertentu atau apa sebenarnya. Entah kenapa makin kesini tuh makin malu gitu ya ketika kok kayaknya kok agak ngepas ya bajunya gitu. Kok kayak agak nyeplak ya apa gitu ya atau gimana gitu. Ya jadi akhirnya lebih nyaman ketika ya udah panjang aja gitu, biarin lekuknya nggak terlalu kelihatan juga dan sebagainya gitu. Bukan dari sisi lah identitas saya sebagai kelompok ini gitu. Itu enggak sih sebenarnya gitu ya. Dan itu memang sudah nggak tahu kenapa itu sudah ada gitu ya di opini itu gitu ya. Dan sebenarnya kalau menurut saya justru radikal itu bukan di penampilan sih. Radikal itu justru di pemikiran kita ini gitu ya. Gitu, dan juga bukan ketika misalnya gitu, nggak tahu nih Prof, mohon dikoreksi ya, karena gimana ya, bisa aja kita nggak berpenampilan seperti itu tapi pemikiran kita adalah pemikiran yang itu tadi, ketika kita mau ke arah yang betul, yang gimana sih, yang lebih baik yang gimana sih gitu, ketika kita itu tanpa kita harus mengubah penampilannya. Sebaliknya sudah berpenampilan yang tanda kutip kayak radikal dibilang gitu, belum tentu kok kalau itu pemikiran radikal gitu. Bahkan
saya menjaga hati betul gitu. Saya berusaha tetap menghargai proses hijrah setiap orang gitu. Jangan sampai kita merasa kita yang udah paling betul gitu, paling sempurna gitu hijrahnya gitu. Karena di situ kita justru jatuh gitu menurut saya ya Prof, ketika kita sombong, kita merasa lebih baik dari orang lain, bahkan saudara muslim sendiri ya gitu. Itu yang saya sedihkan gitu. Jangan sampai ketika saya tahu suatu kebenaran gitu, yang ada saya memandang rendah saudara muslim saya sendiri gitu. Itu yang saya jaga betul itu Prof gitu. Ketika kita boleh radikal, kita boleh gimana cari yang benar gitu, tapi di satu sisi semakin kita tahu yang benar itu seharusnya nggak membuat kita jadi merendahkan, menghakimi orang lain. Kalau saya gitu prinsipnya gitu ya. Justru adalah kita doakan, kita bantu gimana ya supaya mereka akhirnya bisa sama-sama juga mendapatkan hidayah taufik itu gitu. Gitu. Itu yang saya rasakan gitu ya. Makanya sih ya itu suatu tantangan tersendiri sih gitu ya. Tapi yang saya berdoa yaitu semoga umat Islam justru nggak terpecah dari dalam sendiri gitu ya Bro. Gitu. Tapi justru karena justru umat Islam itu justru yang paling ditakutkan oleh luar adalah justru ketika umat Islam bersatu dan bangkit gitu. Makanya kita sengaja agak dipecah-pecah dan sebagainya gitu. Kalau kita sadar gitu ya. Dan jangan sampai mereka ketawa bahagia gitu, usaha mereka berhasil gitu ya. Gitu. Jadi itu sih yang saya doakan terus gitu. Masya Allah ya. Semoga menjawab ya Bunda. Saya udah menjawab. Udah. Ini bukan ujian, bukan soal jawab ini. Masa ujian, Prof? Bukan ujian ini. Ya. Iya. Saya juga bukan asisten penguji kok, Mbak. Tadi saya sepakat banget dengan apa yang disampaikan Mbak Karissa ya, terkait dengan kayak ada yang strategi pecah belah ya Mbak ya, termasuk ada radikal, ada moderat, kemudian ada Islam Islam fanatik, Islam liberal, militarisme itu ya. Nanti kalau benar liberal itu kan semata-mata strategi pengkotak-kotaan, pemecah belah buat memecah belah kesatuan umat Islam kan. Nah, ini nyambung ya Mbak ya, nyambung dengan yang disampaikan Mbak Karissa tadi. Terus selama ini cara Mbak Karissa untuk menepis stigma radikal yang disematkan kepada Mbak Karissa gimana Mbak? Sembari tentunya Mbak Karissa meyakinkan diri bahwa selama ini ya Mbak itu sudah berada di jalan yang benar, jalannya Allah, udah istilahnya itu sudah on the track gitulah. Iya. Gimana selama ini caranya Mbak? Ya, jadi saya ini Bunda, jadi saya selalu berusaha memperbarui niat ya Bunda. Ketika misalnya gitu ya, apapun yang saya lakukan itu kan kita bukan mau cari ridhonya makhluk, ridhonya manusia. Kita cari ridhonya Allah gitu. Saya lebih ke nggak apa-apa orang berpikir apa tentang saya, yang penting saya di mata Allahnya gimana gitu Bunda. Jadi kalau kita ikutin nanti dikira orang begini, nanti dikira orang gitu, nanti saya kalau deket sama guru-guru ini dikira saya masuk golongan mereka atau apa gitu. Saya enggak sih Bunda. Jadi ketika saya diajak tukar pikiran dengan guru ini, guru itu gitu Bunda, ya udah gitu saya ikuti, saya pelajari, saya ambil, kita berdoa gitu ya Allah tunjukkan yang hak itu hak, dan yang mana yang makin mendekatkan aku sama Engkau, dan jauhkan dari yang batil gitu ya, yang mampukan saya membedakan yang hak dan yang batil. Seperti itu doa yang nggak pernah lepas gitu ya di zaman fitnah terutama terhadap Islam ini. Itu doa yang nggak pernah lepas ya Bunda. Itu ada yang kelihatannya kayak hak tapi ternyata bukan hak, ada yang terlihatnya batil ya ternyata nggak batil loh. Bisa aja gitu ya. Sangat. Jadi itu yang saya berdoa itu minta tolong seperti itu. Jadi kalau kita agak terpengaruh gitu dengan nanti saya jawab gini, kata-kata orang itu agak menghambat
menghambat saya untuk makin dekat sama Allah gitu ya. Jadi ketika itu ya udah mengharapkan ridhonya Allah aja gitu. Pasti tantangan ancaman, hujatan, fitnahan itu ada Bunda. Udah mulai ada yang kirim segala macam itu ada Bunda gitu. Kirim Jadi, apa Mbak? ada Kirim surat apa? kaleng Bunda, surat kaleng dari Amerika ada Bunda. Jadi isinya tentang, pokoknya coba Mbak lihat ini, ada tentang Islamnya, tentang Rasulullahnya, tentang Al-Quran, semua negatif lah gitu ya. Kemudian ada yang DM Instagram juga gitu, ada segala macam gitu Bunda. Terus ada juga, nah ini kalau itu mungkin dari sisi yang non muslimnya gitu ya. Tapi dari sisi muslim sendiri juga, Dokter Ica jangan ikut itu udah yang ini paham itu gitu. Coba ikutinnya yang ustadz ini ustadz itu gitu ya. Ya saya terima semuanya ya gitu ya. Alhamdulillah gitu kan, Allah bisa bicara dari banyak hal, dari banyak orang gitu ya. Tinggal kita yang bisa belajar Menyaring. ini, melihat ini Allah mau apa sih maksudnya. Betul. Allah maunya saya belajar apa sih dari masalah ini, dari perkara ini, lebih ke situ sih Bunda gitu. Jadi selama ini saya ya udah balik lagi ke Al-Quran gimana, ke sunnahnya gimana, kemudian tadi doa yang nggak pernah lepas karena memang kita nggak bisa lihat ke orangnya ya Bunda ya gitu, karena kan kalau namanya orang manusia gitu kan itu tanpa tanpa mengurangi rasa hormat kepada guru-guru ya Bunda. Kalau kita lihatnya guru atau orangnya saja mungkin kita bisa kecewa, bisa sebagainya gitu. Tapi kalau kita melihat adalah wahyu Allahnya gitu ya, apa yang diturunkan oleh Allah, maksud Allah seperti apa, itu sih luar biasa gitu ya. Justru membawa kita semakin dekat sama Allah. Itu aja sih, itu indikatornya. Oke. Masya Allah, luar biasa Mbak. Jadi ngingetin kita bersama kalau hidup itu hanya untuk meraih ridhonya Allah ya Mbak ya. Iya. Insya Allah. Masya Allah.